kembali lagi bersama Miss Nova. Oke, Miss mau bertanya nih. Kalian pasti lihat yang namanya ayam dengan itik. Kenapa ya di lumpur itik itu bisa berjalan dengan cepat, sedangkan ayam tidak? Ada apa ya? Oke, untuk menjawab teka-teki ini kita akan belajar mengenai tekanan ya. Oke, lanjut videonya. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda setiap satuan luas, di mana kita bisa simpulkan bahwa tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dan A adalah luasnya. Oke, seandainya Miss punya dua balon ya. Balon pertama Miss tekan menggunakan jari, balon kedua Miss tekan menggunakan jarum. Nah, apa yang terjadi pada balon ini ya? Pasti anak-anak semua tahu kan, yang ditekan dengan menggunakan jarum, maka balon tersebut akan yang namanya pecah, seperti itu. Ya, kenapa? Seperti yang Miss katakan tadi, bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Semakin besar luasnya, maka tekanannya akan semakin kecil. Semakin kecil luasnya, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi, jarum dengan jari pasti luasnya lebih besar adalah jari daripada jarum. Maka tekanan pada jarum lebih besar, sehingga menyebabkan balon tadi terpecah. Oke, jadi sudah paham ya mengenai tekanan. Saat ini kita akan membahas mengenai tekanan pada hidrostatis, yaitu tekanan pada zat cair. Yaitu kita akan mempelajari yang namanya fluida statis. Fluida adalah cairan, statis artinya adalah diam, berarti cairan yang diam. Oke, apakah kalian pernah melihat orang yang menyelam? Bagaimana orang yang menyelam pasti menggunakan yang namanya tabung oksigen, bukan? Kenapa ya dia harus menggunakan tabung oksigen? Kemudian, pernahkah kalian melihat bendungan? Kenapa bendungan itu tipenya itu di bagian dasar luasnya lebih besar daripada bagian atasnya? Apa yang menyebabkan itu ya? Apa kegunaannya ya? Kita akan bahas setelah menonton video ini. Oke, sebelum kita belajar mengenai tekanan hidrostatis, kita harus mengerti dulu ya massa jenis. Oke, massa jenis itu merupakan kerapatan suatu benda, yakni perbandingan antara massa zat dengan volume zat, di mana Rho sama dengan M per V. M itu adalah massa dan V itu adalah volume. Jadi satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Jadi kita bisa katakan ya bahwa tekanan hidrostatik itu adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak atau fluida statis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida, diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut ya. Atau secara singkatnya nih, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan pada zat cair yang diam. Seperti itu ya. Jadi bagaimana ya secara matematisnya? Oke, tadi kita ketahui kan bahwa tekanan itu adalah P sama dengan F per A, di mana F itu adalah berat fluida dan A itu adalah luas penampang. Dan gaya pada zat cair itu dapat kita cari dengan Rho dikali A dikali H dikali G. Rho dikali luas penampang dikali ketinggian air dikali gravitasi dibagi dengan luas penampang, sehingga dapatlah tekanan hidrostatik itu adalah Rho dikali G dikali H. Oke, kita udah paham ya apa itu yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi salah satu penerapan tekanan hidrostatis ini yaitu dalam pembuatan bendungan, di mana bentuk bendungan air selalu lebih lebar pada bagian bawahnya daripada bagian atasnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Jadi ketika bagian dasarnya itu lebih lebar, maka tekanan air akan menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan penyelam tradisional, di mana pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Jadi semakin ke dalam kita, maka tekanan hidrostatiknya akan semakin besar ya. Maka tidak diperbolehkan untuk menyelam terlalu dalam.
Setelah kita membahas yang namanya tekanan hidrostatik, ada nih hukum hidrostatika yang mana menyatakan bahwa tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar dalam suatu jenis zat cair besarnya sama. Kita bisa lihat ya, di titik A, dan titik B, dan titik C itu memiliki tekanan hidrostatik yang sama, yaitu dengan rumus Rho dikali G dikali H. Oke, itu pada bidang datar ya. Bagaimana tekanan hidrostatis pada tabung U? Ya, tabung U itu berarti tabung yang berbentuk U. Dimana di sini ada dua zat yang berbeda. Yang pertama warna hijau, yang keduanya warna kuning. Misalkan nih yang hijau adalah air dan yang kuning ini adalah minyak. Seperti itu kan, berarti ada dua jenis zat yang berbeda yang diletakkan pada satu tabung, yaitu tabung U. Bagaimana ya tekanan hidrostatisnya? Oke, kamu jangan pusing, tetap aja gunakan yang namanya hukum utama hidrostatika, di mana dianya P1 sama dengan P2 atau P minyak sama dengan P air. Tinggal buat rumus dari tekanan itu apa? Rho GH1 sama dengan Rho GH2 gitu kan. Rho 1 misalnya adalah Rho minyak, maka gunakan Rho minyak. H1 berarti ketinggian minyaknya. Kemudian juga Rho 2 itu adalah air contohnya ya. Kemudian H2 berarti ketinggian air. Karena gravitasi itu sama besar, maka bisa ya kita hilangkan sehingga hasil akhirnya adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Seperti itu ya anak-anak Miss. Oke, kita udah membahas yang namanya tekanan pada zat cair juga kita sudah bahas ya, yaitu tekanan hidrostatis. Jadi anak-anak bisa ya menjawab teka-teki Miss tadi di awal. Oleh karena itu kita sudahi pembelajarannya ya. Dah.